Seperti itu. Yang jelas, ketika kita bercerita tentang Allah, maka tadi frame utamanya adalah apa? Ma khatara fi balik fallahu khilafu dzalik. Allahu laisa kadzalik. Jika kita berpikir tentang Allah, ya, terbersih tentang Allah seperti apa, maka Allah itu pasti berbeda dengan yang ada dalam benak kita. Allah pasti lebih daripada itu. Enggak bisa. Ketika kita melihat ada orang baik, ada orang tua yang baik pada anaknya, kita bilang, ya Allah, orang baik banget ya. Kita bilang, ya Allah, orang aja baik, apalagi Allah. Bukan berarti Allah sama dengan orang tua, enggak. Allah lebih baik daripada orang tua kepada anaknya. Allah lebih dari itu. Enggak kebayang kayak apa. Gitu. Ya. Nah itu, jadi artinya kita ketika berpikir tentang Allah, maka Allah itu pasti lebih daripada itu, termasuk arasnya ini. Kita hanya tadi menafsirkan saja. Kenapa kok Allah bilang dalam Al-Quran wa kana arsyuhu 'alal ma? Kenapa arasnya Allah ada di atas air? Nah, ini diceritain lah melalui riwayat tuh, kata Imam Ghazali tadi. Pertama, Allah punya apa? Jauhara, bikin jauhara. Dipandang dengan pandangan haibah, lalu dia apa? Cair, seret, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. ثم نظر إليها بنظر الرحمة فجمد نسها فخلق منه العرش فارتعد العرش فكتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن العرش وترك الماء على حاله يرتعد إلى يوم القيامة ثم نظر إليها بنظر الرحمة. Kemudian Allah melihatnya kepada jauharah yang kemarin, ya. Yang pertama kali Allah ciptakan kemarin adalah jauharah. Dilihat dengan pandangan kewibawaan, lalu dia gemetar. Nah sekarang ya dilihat oleh Allah si jauharah tadi dengan pandangan rahmah. Fajamadani suha, maka menjadi keras sebagiannya. Ya. Fakhalaqa minhul arsya, maka darinya Allah menciptakan arsy. Ya. Farta'adal arsyu. Ya, lalu ketika arsy itu diciptakan, arsy-nya itu goncang, gemetar. Ya, arsy itu di atas langit. Arsy itu kan apa? Kalau kata kita singgasana, bahasa arti bahasanya, ya. Wa kana arsyuhu 'alal ma, artinya singgasana. Singgasana itu apa? Tempat duduk, ya. Tempat duduk raja. Kalau kita mah ya. Jadi terjemah kitanya arsy itu tempat duduk raja. Kita bayangin yang Cina itu, tempat duduknya tuh, nah itu arsy itu namanya, gitu. Nah jadi arsy ini tadi dikisahkan, diciptakan oleh Allah, ya, merupakan bagian dari apa kemarin? Jauharah, ya kan? Jauharah itu ketika dipandang oleh Allah melalui pandangan yang penuh dengan kewibawaan, maka dia zabat, ya, warta'adat, goyang, gitu, cair dia, gitu. Jauharah dulu ini, kemarin permata itu berlian, itu. Lalu dipandang oleh Allah dengan pandangan apa? Kasih sayang, pandangan rahmah. Maka yang tadinya cair menjadi jamad, menjadi keras lagi sebagiannya. Kabarnya begitu.
sampai ke singgasananya. Begitu beritanya. Gitu. Ya. Nah, maka ketika dia mengeras, lalu dari situlah Allah menciptakan apa? Arsy itu. Nah, tadi arsy itu terjemah kitanya adalah kursi itu. Ya, tempat duduk. Ya. Jadi tempat memerintah tuh, raja kalau udah duduk di situ, wah itu arsy. Tempat bersemayam. Sumastawa 'alal arsy. Ya. Adapun yang sebenarnya Allah alam bisawab, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas ketika kita cerita tentang Allah, maka yang harus ada dalam benak kita, ya, bahwa ma khatara fi balik wallahu khilafu dzalik. Ya. Apa yang ada di dalam benakmu, apa yang terbersit, apa yang terlintas dalam benakmu, Allah pasti berbeda dengan itu. Dasarnya begitu. Kita bilang Allah ada arsy-nya karena kata ayat, ya, wallahu 'alal arsy istawa. Allah itu duduk bersemayam di arsy, kursinya, singgasananya. Kayak apa singgasananya? Allah alam bisawab. Ada. Iya, kan ada ya, ketika bilang Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, gitu. Artinya ketika Allah bersama kita di mana saja pun, ya kita nggak bisa ngebayangin Allah bareng-bareng berdua. Nah itu. Yes. Iya, artinya nggak harus kayak gitu. Ya. Pasti nggak bisa. Gitu. Ketika kita bilang Allah punya, kata ayat Al-Quran, Allah punya tangan. Iya, punya tangan. Kayak apa tangannya? Allah alam bisawab. Nggak tahu. Ntar kalau kita bilang tangannya itu, kan tangan ada model-model tuh. Ada yang jempol semua tangannya tuh, ya kan? Ada yang kasar tangannya kan? Ada yang lembut. Lah Allah kayak apa tangannya, ntar bingung. Allah punya tangan, yes, Allah punya tangan. Tapi kayak apa tangannya? Allah alam bisawab. Allah duduk di arsy, ya, kata Al-Quran begitu. Harusnya nggak bisa digambarkan juga. Ya nggak bisa kita bilang arsy-nya kayak apa bentuknya. Allah alam bisawab. Adanya di mana? Allah alam bisawab, Allah yang tahu. Di atas sana, di atas mana? Atas itu definisi kita. Ya. Nah ya, makanya kan ketika dibilang di atas, ya itu belum. Makanya gini, dasarnya kita punya dasar ma khatara fi balik, ya, wallahu khilafu dzalik. Apa yang terbersit dalam benakmu, Allah itu berbeda dengan itu, lebih daripada itu Allah itu. Udah begitu. Nggak bisa, Pak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah nggak serupa, nggak sepadan, ya, dengan apapun. Ya, nggak bisa kita persamakan Allah, nggak bisa. Yes, apalagi ya itu kita menggambarkan Allah itu pasti kenapa Allah bilang ada tangannya, ada mukanya, ada matanya. Allah alam bisawab. Kita hanya ikut seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah punya tangan, ya punya. Kayak apa tangannya? Allah alam bisawab, nggak tahu. Gitu. Adapun akhirnya diterjemahkan tangan itu adalah kekuasaan, diterjemahkan wajah itu adalah dengan kehebatan, kewibawaan. Allah alam bisawab. Yang jelas ketika ditanya Allah punya tangan, punya. Kayak apa tangannya? Allah alam bisawab. Itu dia. Kalau orang Mu'tazilah bilang nggak akan bisa ketemu. Orang Mu'tazilah. Walaupun dia
Jadi orang-orang tertentu aja bisa menghadap. Nggak bisa. Kata Mu'tazilah nggak bisa. Tapi kita orang ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa nanti kita kenikmatan yang terbesar di antara semua nikmat Allah adalah melihat wajah Allah. Ya. Nanti ketika di surga itu, kenapa kita kepingin ke surga? Karena di sana kita akan melihat Allah. Jadi ketika udah di surga makanan enak apa segala macam, kita ngerasa nggak ada apa-apanya. Dibanding kenikmatan nanti ketika Allah buka hijab, wah ini bertemu dan berjumpa. Allahu a'lam bishawab. Yang yang benar yang mana Allahu a'lam bishawab, apa Mu'tazilah apa kita, Allahu a'lam. Yang penting kita husnuzan melalui ayat Al-Qur'an. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hah? Kalau kita pasti ahli sunnah wal jamaah bilang pasti berjumpa dengan Allah. Kalau Mu'tazilah enggak. Yes. Makanya kita sekarang kalau kita ingin logikakan bahwa kenikmatan yang paling hebat adalah kenikmatan melihat. Kenikmatan pikiran ketimbang kenikmatan fisik. Kenikmatan fisik itu kenikmatan yang semu ketemu udah selesai udah. Kita ngebayangin makan durian sama makan duriannya enakan mana tuh? Enakan ngebayanginnya. Coba dah. Sebelum makan durian tuh wah kayaknya enak banget, pas sudah makan lah ya segini doang ya. Yes. Jadi artinya melihat itu ya tidak merasakan, artinya kenikmatan rasa ini adalah kenikmatan fisik, kenikmatan yang nomor sekian. Justru kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan ini akal itu, membayangkan itu. Keingatan abstraksi itu dalam kita membayangkan enaknya suatu gitu. Ya kan kita maaf misalnya sama istri gitu ngebayangin wah sama istri indah, pas sudah dalam pelaksananya mah ya segini doang ya Neng gitu. Ini asal digini bangun dia asal begitu. Ini tidur baik. Ya, bukan. Rasa itu hanya nikmat yang kesekian. Coba saja kita artinya secara logika ya, secara logika kita itu kenikmatan yang paling enak itu adalah kenikmatan dalam berpikir, kenikmatan dalam melihat. Artinya melihat terus kita langsung membayangkan gitu. Itu yes. Karena kalau nikmatnya fisik ini udah ya kan kepotong tangannya nggak kerasa tuh. Yes, itu kurang lebih ada gambaran betapa kenikmatan itu. Ya, tahu-tahu dipegang mah biasa aja. Jadi pas lagi ngelihat mah, wow indah banget. Pas udah disamperin mah, pengen ganti expander kan sama Pajero, indah banget gitu. Pas sudah dapet Pajero mah biasa aja. Sama aja. Lah biasa aja gitu. Jadi kenikmatan rasa itu begitu. Sebelum berangkat umroh biasa aja, kayak umroh itu luar biasa gitu. Pas kadi itu mah ya kieu gini gitu. Ketika orang cerita ini, godok sono. Ya. Lah iya begitu, itu gambaran gitu. Ketika kita belum sampai tuh. Iya. Lah udah kedua ketiga mah biasa aja genengan. Pertama ngeliat mah wah air mata tuh ngucur. Udah 3 kali 4 kali mah. Lah itu begitu kurang-kurang lebih begitu. Iya begitu kurang lebih begitu, Pak. Iya emang bukan benar juga, emang benar. Jujur aja. Gitu. Iya sih emang lah emang jujur lah. Gitu-gitu kondisi. Ternyata kenikmatan fisik itu kenikmatan yang nomor sekian. Artis yang cakep-cakep pada cerai juga ya. Yes. Duit ada, cakep ada. Ya.
berarti enggak. Jadi kenikmatan fisik hanya segitu, Pak. Makanya makan itu kita pengen makan segala macam. Segitu aja kenikmatan, tapi sebelum makan, makanya puasa itu sebelum buka itu, wah, sebelum buka itu es ini enak, es itu hijau, merah, segala macam dibeli. Oh, ini enak, ini enak. Semua jadi diminum. Lah udah diminum cuma satu udah kenyang, nggak muat perutnya. Gitu. Hah? Apa? Ya, ini makanya. Jadi gini, Pak. Jadi kenikmatan yang paling utama itu sebetulnya adalah kenikmatan akal. Dari akal itulah orang bisa berimajinasi itu. Nah, imajinasi itu ternyata kenikmatan yang ya luar biasa. Bahkan sampai dengan saat ini, mohon maaf kita bisa katakan untuk kita manusia dalam taraf manusia, kita bisa bikin ini, bisa bikin itu diawali dari imajinasi itu. Maka kita bisa sampaikan kalau orang imajinasinya kecil, orang yang nggak punya imajinasi, dia nggak akan mampu berinovasi, nggak bisa. Jadi orang yang sangat mampu berinovasi, orang yang selalu bikin sesuatu yang baru, orang selalu bekerja karena punya daya imajinasi kuat. Semakin kecil daya imajinasinya, semakin tidak kreatif dia. Coba aja. Kalau orang-orang bikin cerita, bikin film ada baru ketempatannya juga. Iya, dia itu kita ini mampu, Pak, bikin kayak begini sekarang itu karena imajinasi, Pak. Sebelumnya dari imajinasi apa, akhirnya jadi begini. Gitu. Contoh gampangnya itu saya dulu waktu kecil tuh, kalau ingat Bang Haji Tatang dulu ada film Knight Rider, MacGyver itu kan, ya kan? Itu Knight Rider itu si Michael sama Kit kan, mobil yang bisa ngomong, yang mobil nggak mempan ditembak, gitu bisa dipanggil pakai jam gitu kan? Kan dulu nggak kebayang sama kita itu bagaimana kita bisa manggil lewat jam. Sekarang lah bisa pakai jam ini manggil. Ya kan diawali dari tadi itu imajinasi itu, khayal itu. Nah makanya nanti akhirnya orang akan membedakan antara berhayal yang ngablu, itu dah maksudnya, sama daya imajinasi yang mampu menginspirasi gitu. Kalau yang ngayal, alah gue tiduran nggak mau apa nih banyak duit gitu. Ya itu nanti kan jadi harus tipis tuh bedanya tuh antara dia menghayal yang begitu dengan dia menghayal ke depan saya harus berbuat apa, harus begini. Lah iya kan gitu. Lah iya kan artinya ada daya imajinasi yang kuat. Semakin orang kuat imajinasinya, semakin kreatif dia, semakin inovatif dia. Coba dah. Makanya kita sama anak-anak bangunkan daya imajinasi dia. Dia harus mampu begini ya kayak apa, begini gimana itu mampu membuat dia mampu berjalan. Kalau dia nggak punya daya imajinasi, ngapain jalan? Udahlah, nggak ketahuan itu besok nggak tahu kayak apa, udah diem aja, ntar kayak iya, iyalah. Itu makanya mereka maju. Kenapa? Karena daya imajinasinya kuat. Lah iya kan, itu kan diawali dari itu, gitu. Itu kenikmatan yang luar biasa itu. Ya, kekuatan daya imajinasi itu mampu artinya orang dimulai dari nanti kata Rasulullah kan ada hadis orang itu mulai melakukan sesuatu dikarenakan punya keinginan kan gitu. Nah keinginan ini kan sama dengan tadi, artinya isinya adalah imajinasi itu begini dan seterusnya. Gitu. Makanya kenikmatan tertinggi nanti ujungnya itu adalah Allah, melihat Allah. Gitu.
Kalau dia sudah difisikkan, dijadikan fisik, kenikmatan fisik nggak ada apa-apanya, udah selesai, udah gitu. Jadi ketika udah tersentuh, tok, udah biasa, udah. Tanya orang yang belum nikah sama orang yang nikah beda pak, udah. Yang belum nikah mah kan masih, waduh, Imajinasi mulu. iya kan. Tapi ketika udah nikah, tok, udah selesai, udah. Gitu. Lain, makanya nanti hukuman orang yang zina yang udah nikah sama yang belum nikah beda hukumannya. Jadi kalau udah nikah mah ya. Yang udah nikah mau hukumannya kan dirajam. Normal diusir. Kalau yang belum nikah mah ya dipecut, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Gitu. Belum nikah itu mati. Mati sampai mati, dilemparin batu sampai mati. Rajam. Ah, sudah tahu. Lah iyalah, orang udah tahu masih zina baik, ujung-ujungnya sama ge. Baik. Ujungnya sama baik gitu namanya gitu. Beda sensasinya aja. Ngomong ke pesawat ya. Iya, beda sensasinya gitu. Direkam. Ya, iya nggak apa-apa, Pak, emang nggak apa. Oke. Ya jadi faja madani suha fakhalaqa minhul arsya. Jadi Allah menciptakan arsy tuh. Ya. Arsy itu tadi ya, kalau cerita ini dimulai dari jauharah tadi. Ya, jauharah dimulai dipandang dengan 2 pandangan. Pandangan haibah, dia langsung mencair, lalu dengan pandangan rahmah membeku, dia mengeras. Namun ketika sudah mengeras, gemeter dia, farta'ada. Farta'ada al-arsyu. Setelah dia gemetar, jadi kan di sini masih ada yang cair kan? Di sini yang keras, yang keras irta'ada itu. Ya. Fakataballahu alaih, lalu Allah menuliskan kepada arsy itu la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Fasakanal arsyu, lalu arsy menjadi tenang. Tadinya gemetar, dituliskan la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, akhirnya jadi tenang. Gitu. Wa turikal mau ala halih, dan air itu ya ditinggalkan sesuai dengan keadaannya, yarta'idu ila yaumil qiyamah. Dia selalu gemetar sampai hari kiamat. Makanya wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Disitulah dibilang dalam ayat Al-Qur'an, arsy-nya Allah, singgasananya Allah di atas air. Ini tafsir, Pak. Ya. Oke. Enggak pasti pemahamannya harus seperti itu. Yang jelas ketika kita bercerita tentang Allah, maka tadi frame utamanya adalah apa? Ma khatara fi balik fallahu khilafu dzalik. Wallahu laisa kadzalik. Jika kita berpikir tentang Allah, ya, terbersih tentang Allah seperti apa, maka Allah itu pasti berbeda dengan yang ada dalam benak kita. Allah pasti lebih daripada itu. Enggak bisa. Ketika kita melihat ada orang baik, ada orang tua yang baik pada anaknya, kita bilang ya Allah, orang baik banget ya. Kita bilang ya Allah, orang aja baik, apalagi Allah. Bukan berarti Allah sama dengan orang tua, enggak. Allah lebih baik daripada orang tua kepada anaknya. Allah lebih dari itu. Enggak kebayang kayak apa. Gitu. Ya. Nah itu, jadi artinya kita ketika berpikir tentang Allah, maka Allah itu pasti lebih daripada itu, termasuk arsy-nya ini. Kita hanya tadi menafsirkan saja. Kenapa kok Allah bilang dalam Al-Quran wa kana arsyuhu 'alal ma'? Kenapa arsy-nya Allah ada di atas air? Nah ini diceritain lah melalui riwayat tuh, kata Imam Ghazali tadi. Pertama Allah punya apa? Jauharah, bikin jauharah. Dipandang dengan pandangan haibah, lalu dia apa? Cair. Seret. Ya kan? Ini kan sebetulnya isyarat juga sebetulnya. Kita manusia ketika memandang orang dengan pandangan yang penuh dengan ya kebawaan,
Ya, orang itu langsung sama kita. Gitu. Cair dia. Ampun dah, gue dah. Diliatin doang ya udah. Gitu. Ya, sama bini itu kan. Hah? Ya kan? Lagi jalan bareng gitu. Ya, ada langsung nengok dia. Gitu. Ya. Takut. Lah ya kan pandangannya pandangan langsung cair kan, kita udah meleleh udah. Gitu. Tapi kalau istri kita pandang kita dengan pandangan yang sayang, kita langsung gitu. Wah, udah begitu, ya udah. Itu tuh. Jadi pandangan itu kita aja mampu seperti itu, apalagi Allah lebih daripada itu. Lebih daripada kita. Kita bisa begitu kan sama anak tuh, anak kalau lagi nakal kita prototin dia langsung. Kita pandang dia dengan pandangan yang ya penuh dengan kasih sayang, pandangan yang tahu, Pak. Kita mampu bisa merasakan pandangan Manusia juga dikasih sedikit ya. itulah makanya manusia itu adalah ya apa bagian dari apa yang ada pada Allah tuh. Ya, makanya kan ketika cerita, makanya panjang nanti ceritanya. Ketika cerita tentang Khalifatullah, kita sering menerjemahkannya agar tidak terkecoh, agar kita nggak salah paham. Maka seringnya terjemahnya apa? Khalifatullah fil ard, inni ja'irun fil ardi khalifah. Apa artinya? Wakil, pimpinan. Ya. Khalifah itu artinya pemimpin. Gitu. Padahal kalau mau diterjemahkan arti khalifah yang sebenarnya, cek dalam kamus semua. Khalifah itu artinya di belakang. Nggak ada khalifah pimpinan, nggak ada. Khalifah itu belakang, khalfun, di belakang. Maka ketika khilafah itu artinya bukan berarti menguasai, berarti kalau dari sisi bahasa berarti diterjemahkan orang yang selalu ada di belakang. Ngekor yang ekor yang depannya nggak ada, maka mau nggak mau yang belakang yang jadi di depan, kan begitu kan? Kalau ceritanya kenapa para khalifah ya Rasulullah itu ya disebut dengan khalifah ya, karena mereka itu nggak berani ya ingin menggantikan Rasulullah sebagai pimpinan, nggak berani, maka dibilang sebagai khalifah, orang yang selalu berada di belakang Rasul. Lalu ketika Rasul wafat, mau nggak mau karena depannya udah nggak ada, dia jadi di depan lah, gimana? Bukan dia sebagai pengganti Rasul, dia yang sebagai pimpinan. Rasul nggak ada, dia yang naik jadi pimpinan. Bukan. Karena memang Rasulullah udah nggak ada, mau nggak mau dia yang ada di belakangnya. Jadi artinya tetap kalau di belakang, orang yang ada di belakang pasti ngikutin yang di depan itu. Meskipun nggak sama, tapi tetap apa yang dilakukan yang di depan itu pasti akan terus diikuti oleh yang di belakang. Nggak mungkin yang belakang nggak ngerti apa yang dilakukan di depan, tuh nggak bisa. Artinya apa yang akan dilakukan oleh yang di belakang pasti sudah dilakukan oleh yang depan. Selalu begitu. Gitu. Ya. Jadi mereka itu ya kalau lihat ke situ terjemahnya, berarti sekarang kalau kita mau terjemahkan itu, kita terjemahkan dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ntar dibilang musyrik dah tuh kita tuh. Wah, sesat. Iya, hati-hati makanya memang. Artinya kita ini semua punya, karena kata Allah dalam Al-Quran kan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Orang selalu berpegangannya dengan itu. Dan ketika Allah sudah menciptakan manusia itu dari apa? Dari tanah, dibentuk dia. Ketika udah jadi, lalu ditiup
Ini tiupannya, tiupan siapa? Jadi apa berarti tiupannya itu? Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, berarti ruh kita ini adalah bagian dari ruh Allah. Makanya manusia mampu memerintahkan yang lain. Kenapa? Karena gitu. Allah alam bisawab. Itu ya, jadi ya jangan bilang saya ini Allah gitu. Lah iya, memang ya itulah, makanya ya berat lah, artinya kita nggak ada yang la ilaha illallah udah pasti nggak mungkin. Gitu. Itu nanti rahasia kenapa para ulama ada istilah nanti fana, istilah baqa dan seterusnya, Allah alam bisa panjang ceritanya. Ya. Nah, jadi kembali ya bahwa ini isyarat bahwa ternyata pandangan yang kita saja lakukan itu mampu ya, ada pandangan penuh dengan tadi kewibawaan, akhirnya orang ya ada pandangan memang penuh dengan kasih sayang, itu mampu ya, nah, gitu. Yes, semua pasti punya, nggak mungkin enggak. Itu. Nanti ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran wa kana arsyuhu 'alal ma', agar kita mampu tadi berimajinasi mungkin ya, mampu berpikir oh ternyata arsy-nya yang ada di ya arsy itu di bawahnya ada air, itu ternyata dari situ tuh gambarannya begitu, ini tafsiran begitu. Ya nanti surga itu kan ada di bawah lagi, Pak. Gambarannya kan arsy itu paling atas gitu. Nah di arsy itu tadi kan arsy itu kan singgasana maksudnya. Jadi singgasananya ada air yang ada air yang selalu ya nggak pernah tenang airnya. Yang disebut arsy itu semacam benda apa hanya ilustrasi gitu? Ya, itu tadi saya bilang, jadi arsy itu arti terjemahnya kita terjemahkan dia dengan singgasana. Singgasana teh kursi. Kalau kayak di Cina tuh kita bisa gambarin tuh raja itu duduk di singgasana, itu berarti kan di kursi yang weh. Nah, maka dibilang kursinya tadi berasal dari jauhara. Jauhara itu sesuatu yang keras, sesuatu yang berharga, sesuatu yang ya bagus gitu. Ya. Yes, Allah alam bisawab, kayak apa yang jelas Allah udah bilang Allah duduk di arsy. Arsy-nya itu berada di atas air. Allah alam bisawab. Tapi kita kalau dibayangkan, iya. kalau diceritakan nggak ada selesai. Ya ini makanya diantaranya begini gitu. Agar kita, kenapa ini Allah jelaskan, agar kita tumbuh rasa haibah itu, rasa Allah itu wow gitu. Kita ngelihat raja aja kan, coba kan ketika raja itu duduk, orang semua yang ada di bawah kan, woi, raja itu langsung buk gitu. Istana aja ya ada beda kan ya. Lah iya, duduk di itu tuh langsung wibawanya, wes. Gitu. Nah ini manusia kayak gitu, terlebih lagi Allah melebihi itu. Gitu. Ya. Oke. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Tsumma tanatama wa tamawwaja. Ya, kemudian dia saling mengena, akhirnya jadi kayak tamawwaj, jadi kayak ombak gitu. Wa sa'idat minhu adkhinatun. Karena dia saling beradu ya, dan dia menjadi seperti ombak, akhirnya sa'idat, naik. Ya, darinya adkhinah, dukhon. Ya. Keluarlah asap. Wartafa'a ba'duha mutarakiman 'ala ba'd. Ya. Dan sebagiannya itu naik ya, menggumpal
Ya, wa kana lahu zabad, dan dia punya buih. Ya, jadi ada dukhon tadi, ya, menjadi buih. Fa khalaqallahu ta'ala minhus samawat. Darinya itu Allah menciptakan apa? Langit. Wal ard, Allah menciptakan bumi. Tibaqan, ya, bertingkat-tingkat. Fa kana taratqan, ya. Dan keduanya itu, ya, menyatu. Ya. Jadi ini asal mula penciptaan semua itu, ya, Al-Qur'an bilang bahwa proses penciptaan langit itu dari dukhon tuh, dari asap. Itu. Ya. Fa khalaqar riha fiha. Lalu Allah menciptakan angin, ya, di sana. Fatafattaqa, ya, lalu dia berpisah, ya, atau membelah baina atbaqis sama'i wa atbaqil ard, di antara tingkatan-tingkatan langit dan tingkatan-tingkatan bumi. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah memberitakan biqaulihi, melalui firman-Nya, tsummastawa ila sama'i wa hiya dukhonun. Ya, kemudian Allah istawa tadi, ya, kalau kita menetap, ya, kemudian Allah istawa itu kayak duduk begini nyaman, ya, ke langit, wahia dukhonun, ya, langit itu adalah dukhon. Artinya dukhon tadi, ya, asap itu berarti langit maksudnya. Jadi langit itu diciptakan oleh Allah dari asap itu. Termasuk langit, bumi ini, ya, kalau versi tafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ghazali ini, ya, adalah berasal dari dukhon, dari asap. Inilah tafsiran dari tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhon. Makanya langit bertingkat-tingkat. Langit ketujuh. Yang paling atasnya adalah arasy. Ketujuh, keenam, lima, terus. Bumi pun sama. Ada bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak percaya, ya terserah aja, mau percaya mau enggak. Gitu. Yang jelas di Timika di mana? Papua, tempat apa? Emas itu. Freeport. Itu saya dengar kabar, Freeport itu di kedalaman bumi sampai dengan 120 km ke bawah bumi. Itu dari atas ini turun ke bawahnya 128 kilo. Berarti ke bawah itu dari Bekasi ke Bandung. Sebayangkan itu. Dan di bawah itu, di 128 kilo di bawah itu dibuat masjid terbesar. Dibuat masjid. Ada masjid gede di dalam itu. Di bawah itu. Jadi kita ke situ tuh pakai mobil, kayak kita ke Bandung. Coba deh, nggak percaya. Oh, gak boleh masuk, Pak. Lah iya, yang boleh masuk masalah Freeport, Pak. Hah? Freeport. Pupu papa masuk. Lah, milik Indonesia dari mana? Orang Indonesia mampu bikin begitu. Ya. 900 kilo udah. Iya. Terus itu ke bawah itu 128 kilo. Terus itu masih terus ke bawah itu. Masih bikin lagi. 900 kilo dari sini ke lewat Surabaya, Pak. Python udah. Bali. Terus ya. Coba itu. Tapi itu bisa bernafas ya, Pak? Hah? Bisa nafas dulu. Allah, itu makanya saya bilang ketika dibilang langit bertingkat, bumi bertingkat itu
Kenapa tidak? Itu terbukti kok. Mas itu baru tingkat 1 atau belum ya? Lah iya makanya kita sekarang ketika naik ke langit yang mana langit pertama Allah alam besok kita nggak tahu tuh. Ya Allah. Bulan aja ada Bulan itu langit keberapa Allah alam besok nggak tahu kita. Apakah itu langit pertama, langit kedua dan seterusnya Allah alam. Yang jelas apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran sudah pasti benar. kalau pakai angan-angan nyampe nanti. Lah itulah makanya saya bilang tadi mampunya kita berimajinasi tadi. Nah, makanya imajinasi tadi ada imajinasi yang bukan hayalan, imajinasi yang bukan ngelamun. Makanya kemarin di bab yang sebelumnya ngelamun kagak boleh. Tapi berimajinasi untuk maju justru itu yang akan membuat orang bergerak. Kreativitas itu muncul dari imajinasi. Maaf orang nyolong itu karena pikirannya udah gitu. Pikirannya nggak sampai enggak. Udah di luar nalar juga kemampuan. Ya itulah makanya dengan bahasa di luar nalar itu maksudnya. Handphone aja udah di luar nalar. Iya makanya saya bilang itu seolah-olah kayak di luar nalar tapi ternyata daya imajinasi maksudnya itu. Dari semua Kekuatan. Iya kan? Kita yang dulu nggak bisa ngebayangin bagaimana tuh Al-Quran itu bilang nanti wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhir kiamat tangannya bersaksi, kakinya bersaksi. Kata kita bagaimana itu? Lah sekarang jejak digital. Lah mau bilang apa? dihapus. Hah? Lah jejak digital nggak bisa dihapus. Itu udah mulai kuat ya. Artinya bukan mulai terkuak, betapa saya menyimpulkan gini, betapa apa yang tadinya kita bilang gaib ternyata ketika turun sekarang itu bisa menjadi sesuatu yang teknologi yang canggih gitu. Kecanggihan teknologi itu berasal dari tadi pikiran-pikiran yang kita sebelumnya nggak sampai. Dulu dukun yang bisa. Lah iya kan. Di mana nih dukun mobil saya ada di mana nih? Lah iya, lihat sekarang kan pakai GPS. Dukun di mana nih karena nih barang. Lah iya. Kita mau bini ngaku kemana lah di video call. Lah. Ini lagi sama Ustadz ini, Ustadznya mana? Ustadznya di kamar mandi, Neng. Di kamar mandi lama katanya Ustadz. Ya kan? Udah nggak bisa udah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sama. Mobilnya video call. Iyalah udah nggak bisa udah. Lu bingung malaikat nyatatinnya bagaimana? Lah iya, padahal kata kita ntar catatannya mulah buat ketuker catatan Haji Adam sama catatan Haji Hamdi. Lah kagak bisa, nggak bisa ketuker. Jejak digital, Pak. Jangan pernah takut tertukar amal ibadah, nggak mungkin. Kalau buka ya. Terus luar biasa. Nomor di handphone gak tertukar. Lah iya, jangan jauh-jauh itu kita ngisi busa ngisi apa? Pulsa listrik itu. Hah? Nah iya, padahal kata kita tembak-tembak aja gitu. Lah kagak bisa gini kan. Kunci mobil tuh. Mobilnya sama, harganya sama, duduknya berdampingan, lah dicolokin mah orang bisa gini kan. Iya. Coba itu. Bukan apa? Bukan nggak bisa Pak. Lah semua Pak. Itu ya Allah, wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh, luar biasa Pak. Betapa daya imajinasi tadi tuh. Kita bilang bukan imajinasi khayal tadi maksudnya, bukan imajinasi yang ngelamun itu bukan maksudnya. Lah iya, nggak ada supirnya. Lah iya. Bagaimana itu bisa diatur sedemikian rupa? Manusia udah segitu canggihnya, apalagi Allah, betapa Allah sangat berkuasa itu buat kita itu. Allah gitu dikit doang kayak kita udah Allah Akbar. Allah.
Itu maksudnya tuh. Buktinya udah dikeluarin ya. Oh, terbukti banget. Gimana kita mestinya Yes. dibanding orang dulu terus Kudunya mah. dibanding zaman Rasul. Lah iya, kudunya sekarang lebih karena udah terbukti semua. Dulu Abu Bakar nggak tahu itu bagaimana caranya bisa ketemu, bisa ngobrol jarak jauh tuh nggak tahu. Oh, tapi ternyata mereka keimanannya, wow. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar pernah belum ada 5G, belum ada. Ketika di Mesir lagi perang itu, kabarnya Qaid Amr bin As lagi perang, kata Sayyidina Umar ya di Madinah bilang, lari, itu ada musuh di belakang. Coba itu kedengeran sama Sayyid Amr bin As, itu lagi perang, ada musuh dari Madinah. Nggak percaya bisa. Lah ini terserah. Buktinya sekarang terbukti kan, ada. Coba itu. Tuh ya udah ngaco dah, pakai air lah apalah. Lampir. Enggak terbayang kayak apa Allah Arab besok, kayak apa bayangannya. Yang jelas kata Sayyidina Umar, ya Sari al-Jabal, lari itu di belakang gunung, ada musuh di belakang gunung, lari. Buruan, Sari al-Jabal. Sayyidina Umar suaranya kedengeran di Amr bin As lagi di perang. Coba itu. Lah, zaman sekarang hal yang kayak gitu udah nggak aneh, beneran ada karena ada satelit. Drone-nya ya. Lah iya. Drone bisa ngeliat. Lah, jelas banget. Saya dari rumah tuh pakai drone ke sini tuh, ngelihat dia di depan lagi duduk aja. Foto dari atas itu. Padahal di sini nggak bisa fotoin. Iya. Kita ada CCTV itu di rumah, lagi ke Jawa tuh, cek di rumah nggak ada apa kelihatan. Mertua datang. Ya mertua lagi. Lagi lain. Dan nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atmi'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.